Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspiring Method S di edisi 23 September 2023. Nyaris. Gak apa-apa. Oke, ada saya Destiano. Jaket Ada saya Fitria. Oke. Kita bertiga ya personalinya pada malam hari ini. Iya, Spesial tiga. bertiga. Biasanya kita berempat, berlima gitu. Iya, Ini minimalis. Iya, minimal. Tapi itu tetap aja temanya menarik. Yes. Apa itu tema kita pada malam hari ini? Wow. Apa kunci untuk Kunci generasi Z Generasi. untuk memasuki usia produktif. Dia buat sendiri, lupa sendiri dia. ini grogi tahu. Kenapa emang generasi Z? Kuncinya apa sih untuk memasuki usia produktif itu? Kunci pertamanya itu adalah kita harus konsisten. Terus, Kan penting kan konsisten. konsisten itu pertama. Iya. Yang kedua, Terus yang kedua itu kita harus fokus. itu yang kedua fokus ya. Iya, kedua fokus. Ntar kita sebelum kita masuk ke sekian gitu. Iya. Aku mau tanya sama Zakat. ya. Kamu tahu generasi Z itu gimana? Kat? Yes, generasi Apa itu? Apa kamu masuk generasi mana? ya saya termasuk. Masuk. Oh, termasuk ya. Enggak masuk generasi kolonial. Ya jadi generasi Z itu tahun 2000 ke atas ya. Iya. Kamu masuk berarti ya? Wes. Pasti ya. Generasi yang katanya itu sangat menguasai digitalisasi. Oh, Iya. pasti dong. Katanya sih. Itu fakta kan? Fakta itu. Ih, benar. Ya, kita kembali lagi ke tema kita. Kuncinya apa sih untuk memasuki usia produktif di generasi Z ini? Iya, tadi kita harus fokus tadi konsisten. Yang kedua tadi kita harus fokus gitu kan. Itu nggak mudah. Gak mudah apa? Ya nggak mudah kan kita, apalagi di zaman sekarang kita suruh konsisten. Apalagi zaman sekarang tuh banyak tantangan banget. Jadi untuk konsisten susah. Ya, untuk bagaimana biar konsisten gimana caranya? Iya tadi kita fokus dengan satu titik. Apa tujuan kita? Oke, Kat, Ya, generasi Z itu kan kuncinya tadi kan konsisten nih, gitu kan. Nah, sejauh mana sih pengalaman kamu ya sih ketika untuk menginginkan sesuatu gitu kan, untuk menjaga konsistensi kamu tuh bagaimana? Kamu pribadi nih pengalaman kamu. nah, membiasakan ke tujuan. Tujuan, membiasakan tujuan artinya, Ya misalnya tujuan pengen ah, dapat sesuatu apa gitu. mm, Ranking misalnya kita harus biasa gimana caranya dapat itu ya belajar terus konsisten terus belajarnya gitu guys. gitu ya. Oh, benar. Berarti Sedikit-sedikit males malas sedikit mengeluh bosan, gitu ya. Berarti selalu senantiasa kita fokus sama tujuan kita. Nah, Iya. jangan lupa ketika kita ingat tujuan pasti akan ada proses untuk mencapai tujuan itu gitu ya. Ya, itu konsistensi kamu. Kalau kamu Fit, Aku biasanya gimana? Selain pasti ketika kita ingin konsistensi ingat tujuan pasti itu ya kan. pasti. Ya, tapi selain cara itu untuk mencapai tujuan itu apa biasanya yang kamu lakukan? Selain konsisten itu kita juga ingat tujuan tapi apa ya? Selain itu juga punya apa? Tujuan tapi selain tujuan ya pasti ada harapan yang lain selain yang kita tuju tadi. Artinya selain emang sih tujuan kita memang sih betul kita memiliki fokus untuk mencapai target itu gitu. Artinya tetap sebuah proses, sebuah usaha itu harus tetap kita lakuin gitu kan. Nah, kita kembali lagi ke Z lagi. Z itu kan dikenal anaknya kan instan, Iya benar. gitu kan? Yang Instan. serba semua Sudah ada. instan, sudah ada
dan nggak mau ribet lah gitu. Iya. Nah, Gat, Iya. kamu termasuk orang yang instan nggak? Banget. Banget. Oh, Alasannya kenapa? Apakah malas kah atau memang ya memang aku pengen kayak gini gitu atau gimana? Biasanya males aja. Malas Kalau aja. ada yang mudah kok sulit-sulit. Oh, iya. Pernah gak sih ibaratnya kamu mencoba untuk mandiri meskipun sebenarnya kamu nggak mau gitu loh. Karena itu faktor paksaan ya keadaan gitu. Dulu kan pernah apa mondok ya. Oh iya, itu pernah mondok ya? Iya. Gimana ceritanya itu? Dari kapan? Nah, itu kan- Umur berapa kamu mondok itu? Umur 11. Ih. Umur 11 tahun. Hmm. Di umur 11 tahun kan mondok, awalnya terpaksa di sana yang harus serba sendiri ya. Cuci sendiri, apalagi sendiri, terus nantian bersih-bersih di jadwal jam segini harus bangun jam 2 gitu. Harus rutinitas. Tapi setelah itu biasa disiplin. Ya, jadi memang faktor penggembelengan. Iya. Berarti artinya gini dong, generasi yang dikatakan itu sebenarnya instan, pemalas dan macam-macam itu sebenarnya akan tidak seperti itu image-nya, stigmanya ketika memang dibenturkan dengan sebuah keadaan kan. Benar. Berarti kan memang harus bisa mandiri kan kalau keadaan gitu. Nah, ini apa namanya? Tadi apa aja sih tadi kuncinya itu selain tadi kan 2 tuh udah Tujuan, fokus, konsisten. Nah, terus masih ada lagi apa? Konsisten. Terus kita tuh ya pokoknya jangan pernah menyerah atau bosan dalam suatu keadaan yang kita hadapi saat ini gitu. Jadi memang apa ya, tingkat survive-nya Iya, kita harus bagaimana memiliki daya juang yang tinggi gitu kan, Iya. untuk bagaimana kita ingin mencapai target itu. Oke Pak Produser, ada bergabungan kita? Ada. Gimana cara kalian untuk menghadapi teman yang tidak konsisten dalam hal berbicara dan bertindak? Oh my god. Menurut Mbak Putri gimana Mbak Putri? Anda komentar terlebih dahulu, nanti baru kita ini Gimana Fit? menghadapi orang yang tidak konsisten dalam berbicara tadi. Bagaimana ketika kamu menghadapi teman yang tidak konsisten dalam bertindak dan berbicara, begitu ya Pak Produser ya? Yes. Gitu. Kalau menurut pendapat saya itu udah kita satu tuh kita juga memahami orang lain dulu. Oh memang dia orangnya seperti itu. Juga kita juga sadar bahwa kita itu sudah konsisten belum, gitu kan? Kita tidak bisa semata-mata kita langsung ngejudge orang itu gak konsisten. Nah, jangan, pokoknya kita satu sadar dan kita paham bahwa orang lain itu kenapa tidak konsisten. Gitu. Iya, kalau menurut Mas Andi, Ntar dulu aku lahir aja. Menurut kamu gimana guys? Menghadapi pertemanannya ya sabar. Sabar ya. Sabar sambil menuntun ke dia untuk Cari yang konsisten. benar. kalau Dia cari yang benar ya. kalau Nah, terus kan? Terus kok masih sulit, tinggalkan. Oh tinggalkan. dan doakan semoga dia segera konsisten. Yes. Betul. Apa kita kasih kan? Innova ma'asabirin. Iya, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita dihadapkan dengan teman-teman yang ya seperti itu, jadi kurang konsisten, tidak konsisten dengan tindakan dan ucapannya. Yang pertama kita ya harus sabar. Yang kedua ya kita sendiri, bagaimana kita juga harus konsisten dengan diri kita sendiri. Kita harus komit gitu kan. Ketika kita tahu teman kita seperti itu, ya udah gitu kan. Artinya kita cukup tahu gitu kan. Tidak perlu kita harus mengumbar-ngumbar ke orang lain bahwa teman kita seperti ini seperti ini. Itu nggak banget lah gitu Ya, kan. kayak aib ya. Kayak sama? Aib itu kan ibaratnya kan image-nya orang Aib. lain ya. Nah,
KKN gitu kan. digituin kan. Dan yang jelas selama masih kita bisa mengingatkan, membantu dia untuk mengingatkan bahwa itu tidak baik, dan kita bisa membantu untuk meluruskan lah, membantu Iya. mengingatkan, ya nggak ada masalah. Ingatkan aja. gitu kan. Tetapi saat dia pun toh kita tidak bisa dan kita menyerah, ya kalau bahasa lagu sih mundur alon-alon. Ya, tapi walaupun mundur juga didoakan semoga segera ini konsisten. Tapi itu sebenarnya kita ketika kita punya teman muda seperti itu sih sebenarnya buat aku pribadi itu ujian ya. Iya, malah sih nggak sabar jadi sabar. Itu ujian, jadi tidak semua dong kita ketika berteman semua teman itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, Benar. sesuai dengan yang kita Pasti pikirkan, kan nggak mungkin. Benar. Ya nggak kan? Iya. Itu Mbak Putri semoga tidak puas. Biar Dengan minggu jawaban depan ini. menyimak lagi dan Ayo, nanti Mama. jawab. Hah? Ayo Rahma. Oh, Ayu Rahma. Gimana yuk? Tak tunggu di sini, kamu malah kesana yuk. Ada ditunggu tuh. Gimana? Bertanya bagaimana cara untuk bisa konsisten dalam mencapai tujuan. Wih, tanya nih sama sahabatmu yuk. Siapa? David, David. Siapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu ya. Jadi biar konsisten ya udah kita tuh fokus sama tujuan kayak gitu. Tujuan kita apa? Kalau nggak bisa fokus sama tujuan kita, ya udah. Berarti kamu memang bukan tipe-tipe orang yang mau konsisten gitu. Kamu kan? Ini pertanyaan dari Mbak Ayu kan? Iya kan, Ini kan di sosial. Besok langsung pertanyaannya. Iya. awal tadi ya membiasakan ketujuan itu menjerumuskan diri ke tujuan. Menjerumuskan diri kita tujuan ya. Terus ke jalan yang benar. Tujuannya apa ya, hari-hari ya sing bersangkutan dengan tujuan. Jadi yang jelas ketika kita ingin fokus ke tujuan itu, artinya kan begini, ketika kita membahas sebuah tujuan, berarti kan kita kan sebenarnya kan menginginkan sebuah sesuatu yang itu harus kita persiapkan dari awal. Jadi kan kita ada ide nih, ada ide untuk aku ingin ke sana gitu kan. Artinya ketika kita punya ide itu kan harus kita persiapkan. Ibaratnya orang punya hajat itu menyiapkan ubur rambine gitu ya, gitu ya. Iya. Menyiapkan segala hal gitu kan. Prepare-nya itu harus kita Prepare, siapkan gitu kan. Nah ketika prepare itu udah kita siapkan, kalau kita berkaitan dengan tujuan itu kan berkaitan dengan konsistensi, itu berkaitan dengan mental. Jadi mental kita, Harus psikis mendukung, kita gitu kan. Fisiknya juga. Ya kita harus fokus ke situ. Jadi ketika insya Allah mental kita sudah siap, psikis kita sudah siap, ketika ada misalnya hujatan di tengah jalan, Hambatan. ada tantangan di tengah jalan, itu insya Allah bisa kita lalui. Benar. Yang penting kita sudah melakukan semua ikhtiar, usaha sudah kita maksimalkan, dan yang penting adalah hasil akhir itu serahkan sama Allah. Benar. Itu yang penting, karena kenapa? Jangan sampai kita berpikiran pede. Ketika kita berikhtiar semaksimal mungkin, udah kita maksimalkan, tetapi ketika tidak sesuai, nanti ujungnya kecewa. Benar. Padahal kan ada ranah, itu ranahnya manusia, dan ada itu ranahnya ranah Allah gitu kan. Dan hasil akhir itu ranahnya Allah. Benar. Gitu kan ya? Yes. Yes. Aku merasa kayak ini ke Ustadz sini. Kayak presentasi ya Mas ya? Ada lagi besar? Pernah nggak kalian jadi pribadi yang nggak konsisten? Siapa itu bertanya? Mbak Putri lah. Oh, betul lagi Pasti ya. dong, namanya manusia. Ini tanya apa nyindir di antara kita bertiga nih? Aku jujur pasti, aku pernah ada di posisi itu. Kamu kan Ya, sering. Bisa sering ya, dikatakan sering. sering ya. Itu ketika kamu menyadari ini kan kamu udah sadar nih untuk jadi pribadi yang gak konsisten nih. Benar. Apa biasa pengingatnya kamu gimana biasanya? Alarmnya gimana untuk kamu kembali ke track yang lurus? Melihat orang yang tujuannya sama tapi yang sudah berhasil. Oh gitu ya. Berarti mencontoh ya. Ya. Itu sih. Kamu Fit, udah ya tadi ya? Hah? Tadi? Belum ditanya Mas
Iya, gimana jawabannya? Jawabanku kalau aku belum konsisten. Mm-mm. Enggak, tadi pernah nggak kamu apa namanya Nggak pernah tidak konsisten. pernah tidak konsisten? Pernah banget, Pernah banget. sering. Dan itu biasanya apa tuh? Nih misalnya ya, jujur aja, tugas nih, dia bilang nanti aku bakal selesaiin jam segini, tapi aku melewati batas itu, nggak konsisten. Terus udah mau nolongin orang, terus gak jadi. Itu. Heeh. Terus Kan aku sadar kan, nah karena aku sadar, terus aku minta maaf sama orang itu, terus besok aku nggak mau kayak gitu lagi, dan aku jadi diri yang lebih konsisten. Gitu. ya sih kalau konsisten itu kan apa ya? Namanya kita manusia gitu kan. Wajar. Terkadang kondisi yang itu mempengaruhi diri kita masing-masing. Benar. Baik itu emosi, baik itu apa namanya kelelahan dalam hal Iya. aktivitas Psikis gitu kan. kita. Kemudian juga kadang juga lingkungan yang ya kalau kita ibaratnya masih ini ya masih belum stabil dalam kepribadian, artinya kita masih belum bisa apa ya punya prinsip. Pasti ketika lingkungan mengatakan apa atau berbuat apa, kadang kita juga mengikuti itu. Iya, kayak goyah ya. Nah, kayak goyah gitu kan, Bukan. semacam goyah. Udah goyah. Nah, sebenarnya ya itu wajar untuk manusia, cuman apa namanya ya bagaimana sebisa mungkin kita harus mencoba untuk konsisten itu. Kita punya prinsip lah seperti itu. Kita harus punya prinsip Semaksimal mungkin kita udah berusaha lah gitu. Jadi terserah orang lain itu mau berbuat apa, mau bagaimana, tapi ketika kita punya prinsip, insya Allah itu untuk menjadi pengaman Iya, kita lah ya. benar. Gitu sih. Ada lagi? Tanya lagi Mbak Putri nggak apa? Udah. Ya. Siapa lagi? Atau Bayu tanya lagi Bayu. Iya, biar kita nggak selesai. Oke, Kat, ini kembali lagi tadi ke apanya, ke prinsip gitu kan. Ini kan berkaitan dengan idealis, ya kan, sebuah prinsip idealis gitu kan. Kamu kan ternyata berguru SNI. Iya. Kamu bisa kuat bagaimana? Ya melihat orang lain yang sama nggak bisa. Enggak, maksudnya gini. Ketika kamu awal dulu masih di rumah, kamu belum kenal teman-teman yang lain. Itu yang bisa buat kamu kuat kayak apa? Dia kuat menerima gitu. Dan bisa mau belajar gitu. Kan pengen tidak bebani orang tua lagi. Itu ya. Gimana Nggak caranya bisa gak beban banget loh. Kan orang tua kan juga gak selamanya kan. Betul. Kan ada waktunya kita hidup sendiri. Betul. Itu gimana caranya biar hidup mandiri dan tidak misalnya orang tua. Berarti itu ya intinya ketika kita sudah menyadari bahwa memang kita harus survive dan survive kita itu tidak mengandalkan orang lain. Dan survive kita itu ya kita harus kuat dengan diri kita sendiri. Itu ya. Itu memang sebuah energi yang dasar ya, itu akan menguatkan kita gitu ya. Gitu. Kalau kamu fit yang bisa menguatkan kamu sampai kamu apa namanya kuliah gitu kan apa? Yang bisa menguatkan aku. Yang pertama tuh kita ingat ya apa tujuan kita agar kita tuh hidup kita jauh lebih baik daripada hari sebelumnya, dan juga tujuan yang pertama banget itu adalah ingin membahagiakan orang tua, karena orang tua sudah membahagiakan kita sejak kecil hingga saat ini gitu. Gitu ya. Kalau Mas Andi? Kalau saya tuh banyak di apa di IWE scroll di atas banyak tuh. Sekarang juga nggak apa-apa. biar penasaran lah, biar sahabat-sahabat IWE, IG dan yang lainnya Facebook. bisa mendengarkan gitu, bisa melihat Iya. scroll ke atas gitu.
Iya, sampai bawa-bawa kalau perlu di subscribe juga, di komen juga. Jangan lupa like dan subscribe ya. Iya, Oke. terus dibagiin juga ya. Bagiin ke sahabat-sahabat yang lainnya, siapa tahu bisa Iya. memberikan inspirasi dan gitu kan. semoga menjadi amal jariah Ya, kalian. betul. Oke, kegiatan kita minggu ini kita persiapan ya untuk kita, insya Allah kita akan melaksanakan diklat Quran Braille di Banjarbaru Ya. di Kalimantan Selatan. Dan minggu ini kita mendapat undangan dari Kementerian Agama RI dari Lasna untuk mengkoreksi pedoman Quran Braille gitu kan. Dan kita kemarin juga kumpul dengan teman-teman disabilitas Kota Semarang IMIDIS untuk membahas program persiapan tentunya untuk persiapan Hari Difabel Internasional gitu. Hari Disabilitas Internasional, maaf. Kapan itu, Mas? Hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember gitu. Jadi banyak pertunjukan, ada tari-tari yang kita rencanakan. Teman-teman tuli menari kan. Kemarin juga hari Rabu juga teman-teman tuli sempat menari juga di acara itu. Jadi banyak kegiatan insya Allah yang kita laksanakan di Kota Semarang nanti. Gitu. Oke, kita harus pamit ya. Iya. Oke, akhir kata, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.